Okay, good morning everyone. Now I'm at SMP Negeri 1 Sungai where this school has been accredited A, and here I will introduce Soch directly, namely teachers from the school. Baiklah, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan nama saya Najwa Zahra, dan dengan Ibu sebagai narasumber, yaitu dengan Ibu Haryani SPD. Dan hari ini kita akan membahas tentang terkait menjadi seorang guru di sekolah. Baiklah Ibu, jika Ibu masih ingat, apakah kita bisa mulai? Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa motivasi utama Ibu menjadi seorang guru di sekolah? Apalagi sekolah ini sudah terakreditasi. Terima kasih Kakak. Sebenarnya masuk sekolah ini dari Tasik. Kebetulan saya mutasi di sini pun apa motivasi biar bisa menjadi salah satu guru yang ada di sekolah ini, terutama sekolah ini sudah terakreditasi. Nah, motivasi utama pasti kita berkembang dari segi kompetensi mengajar dan juga kompetensi yang bisa juga menunjang peran kita sebagai pendidik di sini. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana lingkungan belajar di sekolah ini mempengaruhi cara Ibu mengajar pada siswa? Kalau kita buat perbandingan, dimanapun lingkungan seharusnya tetaplah ya Mbak ya, tetap cara kita mengajar ya. Nah, karena kita guru ya cara mengajar pasti sama, cuman pengaruh lingkungan itu pasti besar. Kalau kita di istilahnya di daerah yang pelosok yang mungkin sepi, jumlah siswanya sedikit dan kawan-kawan bekas jauh juga nggak banyak, itu beda dengan cara mengajar kita di sekolah yang besar. Nah, kita lebih tertantang. Jadi kita mempersiapkan materinya memang cukup detail dan cukup maksimal. Jadi sangat mempengaruhi cara mengajar kita di sekolah yang memang dikatakan sekolah besar lah. Apalagi siswanya banyak ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian tantangan apa yang paling Ibu rasakan dalam mengajar di sekolah berkualitas tinggi? Nah, tantangannya yang paling utama yaitu siswa kita istilahnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemampuan yang berbeda-beda juga, dan mereka cukup kritis, dan sehingga kita juga harus bisa mengimbangi. Nah, itu menjadi tantangan, tetapi juga menjadi motivasi kita biar kita nanti terus melakukan perbaikan, refleksi, dan melakukan umpan balik bersama dengan anak-anak, sehingga nanti kita memberikan layanan pendidikan yang istilahnya cukup maksimal lah yang bisa kita lakukan untuk mereka. Baiklah, kemudian apa pencapaian yang paling membanggakan bagi Ibu sebagai seorang guru di mungkin sekolah ini? Ya. Pencapaian yang pasti membanggakan bagi seorang guru saya rasa semua sama, yaitu pencapaiannya ketika anak didik kita paham dengan materi yang kita sampaikan, itu semua guru pasti sama, dan ketika mereka lulus mereka bisa sukses di masa depan. Jadi bangga lihat anak-anak kita sukses lah, murid kita sukses kan, dan kita kalau dalam pencapaian di kelas itu biasanya kita lihat pada saat kita melakukan penilaian formatif atau bahkan penilaian sumatif, kita karena sekolah kan masih melihat grade ya Kak ya. Nah, ketika mereka mendapat grade yang cukup memuaskan, itu kita juga merasa sudah cukup puas, bangga bahwa ternyata apa yang kita sampaikan selama ini mereka memahami. Nah, itu pencapaian yang istilahnya yang terbesar lah bagi seorang guru. Tidak mau yang muluk-muluk lah kan. Lihat anak didiknya paham dengan materi dan kemudian di masa depan dia sukses, sudah pencapaian luar biasa bagi seorang guru. Apalagi kalau belajar di kelas, misalkan muridnya tidak paham, kita juga rasanya tidak berhasil. Apakah salah kita yang menjelaskan? Ya kan, mungkin pastilah salah kalau udah satu kelas itu tidak paham, atau ketika kita melakukan penilaian, nilainya di bawah tuh. Jangan nyalakan siswanya dulu.
Mungkin kitanya belum Nah, baik berarti mengajar. mungkin metode atau cara penyampaian materi yang mungkin kita kurang, evaluasi diri sendiri juga. Kalau memang istilahnya kan anak kan kemampuan beda kan, tapi di saat kita tahu bahwa kemampuan anak berbeda, ketika mendapat nilai evaluasinya di bawah satu kelas semua, itu kalau menurut saya kesimpulan saya bisa ambil salahnya di saya sebagai seorang guru. Berarti ada salah metode atau mungkin salah penyampaian eh, materi sehingga anak jadi tidak paham. Berarti Nah, walaupun kita udah ada diskusi lah istilahnya kan anak-anak mungkin agak mau gimana gitu kan, paham gitu, tapi ternyata enggak. ternyata jadi seorang guru juga tidak mudah ya Bu ya. Betul. Banyak sekali harus bisa memahami karakter masing-masing siswa, Itu, apalagi betul. siswanya banyak di sekolah yang lumayan ya terpandang lah di Pontianak ini. Iya, di kebudayaan. Di kebudayaan siapapun yang daerah sini pasti pengennya sekolah di sini karena Iya. dibilang terakreditasinya A juga sekolah favorit juga gitu. Iya. Baiklah, selanjutnya bagaimana Ibu melihat peran Ibu dalam membentuk masa depan siswa di sekolah? Seorang guru juga pasti berperan dalam membentuk masa depan anak kan, karena di sini peran kita sebagai guru selain kita mengajar, kita juga mendidik dan juga memotivasi anak bahwa apapun yang terjadi di masa depan itu berdasarkan kejadian hari ini. Nah, kita memberikan mereka, membuka wawasan bagi mereka. Nah, itu sangat penting selain ya walaupun peran lingkungan sangat besar lah ya. Nah, peran guru juga di situ salah satu pendorong bagi anak sehingga termotivasi untuk lebih giat bekerja keras, untuk belajar, sehingga untuk meraih masa depan yang mungkin istilahnya sesuai yang mereka inginkan. Bagi kadang sebagai seorang guru juga apa yang kita sampaikan bisa membentuk karakter mereka karena kita juga seorang guru jadi orang tua kedua kan setelah mereka di rumah. Iya, membentuk pola pikir juga apa yang kita sampaikan dan juga dari sikap kita dan mereka akan lihat. Nah, ketika nanti salah satu mereka menjadi guru aku dulu gini, nah, kan? Nah, ternyata kita menjadi contoh juga untuk mereka. Terima kasih banyak Ibu Aryani SPD telah memberikan atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga pada kesempatan kali ini. Kami sangat menghargai dedikasi dan kontribusinya dalam memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan manfaat besar bagi para calon guru di luar sana. Bagaimana caranya membentuk dan mendidik siswa jika mereka telah menjadi seorang guru. Sekali lagi terima kasih dan kami berharap dapat bertemu kembali kesempatan yang sama ya. Terima kasih Bu. Okay, thank you very much everyone for listening to this discussion or usable knowledge. It is hope that this interview will help prospective teachers out there to prepare themselves. Thank you everyone.